Bab 4303, Taruhan. Saya agak tertarik. Paviliun Master Qian, tolong pimpin jalannya. Dev benar-benar ingin melihat berapa banyak orang yang bertaruh dia akan menang. Tuan Dev, jika Anda melihat taruhannya, jangan marah. Paviliun Master Qian tersenyum tipis, lalu membawa Dev dan Ji Yun ke toko perjudian tempat Paviliun Wantong menjadi bankirnya sendiri. Dev juga tahu bahwa pasti akan ada banyak orang yang bertaruh pada kemenangan Mu Qing. Bagaimanapun, jarak antara dia dan Mu Qing terlalu besar. Ketika Dev dan yang lainnya tiba di rumah judi, mereka mendengar suara berisik di dalam segera setelah mereka berjalan ke pintu. Aku mempertaruhkan seluruh pakaianku pada Dev untuk menang. Jika ada di antara kalian yang percaya padaku, bertaruhlah denganku. Beberapa orang berteriak keras dan bahkan mengenakan pakaiannya. Tuan Dev, masih ada orang yang mendukung Anda seperti ini. Setelah mendengar apa yang dikatakan di dalam, Ji Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Dev dengan rasa ingin tahu. Dia tidak mengerti, siapa di kota Nanjing yang begitu mendukung Dev. Bahkan Master Paviliun Qian sedikit terkejut. Dia tidak menyangka seseorang akan mendukung Dev dengan begitu kuat. Dev tersenyum tipis. Dia sudah lama menyadari bahwa suara itu adalah mesin ajaib itu. Shen Jizi, berapa harga pakaian lusuhmu ini? Kamu bahkan menjaminkan semua pakaianmu. Benar, menjaminkan semua uangnya saja tidak cukup. Kami juga menjaminkan pakaiannya. Maka Dev adalah ayahmu. Kamu mendukungnya seperti ini. Ya Tuhan, Tuan Mu Qing sekarang berada di alam Mahayana tingkat pertama, dan kudengar dia telah mencapai puncak. Dia mungkin akan segera menerobos ke alam Mahayana tingkat kedua. Bagaimana Dev bisa menjadi lawannya? Kamu hanya penipu uang, dan kamu masih di sini mencoba membuat orang lain mempertaruhkan uang denganmu. Siapa kamu bodoh sekali? Semua orang menertawakan mesin ilahi. Shen Jizi dianggap sebagai selebriti di kota Nanjue. Ada banyak orang yang mengenalnya. Mengetahui bahwa orang ini curang, tidak ada yang akan mempercayainya, apalagi bertaruh dengannya. Jangan berpuas diri, saya dapat memberitahu Anda bahwa orang tidak bisa dinilai dari penampilannya, dan air laut tidak bisa diukur. Maka Dev pasti bisa menang. Saya berteman dekat dengannya, dan saya paling tahu kekuatannya. Percaya atau tidak? Shen Jizi hanya mengenakan celana besar dan berkata dengan acuh tak acuh. Anda tahu, ini adalah kota Nanjing, tempat yang sangat dingin, dan sekarang Shen Jizi hanya mengenakan celana besar. Meskipun para beku dapat menggunakan energi spiritual untuk melawan hawa dingin yang parah, hal itu hanya dapat dilakukan dalam waktu yang singkat. Jika mereka mengkonsumsi energi spiritual dalam waktu yang lama untuk melawan hawa dingin yang parah, mereka akan enggan melakukannya. Oleh karena itu, banyak biksu yang memakai kulit binatang. Sekalipun mereka tidak menggunakan energi spiritual, tubuh mereka tetap tidak terasa dingin. Selain itu, kulit binatang juga dapat dianggap sebagai sumber pelatihan, itulah sebabnya Shen Jizi ingin menggunakan pakaiannya sendiri juga. Bulu monster juga berharga. Aku berani bertaruh denganmu. Dev masuk ke rumah judi saat ini dan berkata dengan keras. Shen Jizi mengikuti suara itu, dan ketika dia menemukan Dev, matanya tiba-tiba berbinar, dan dia hendak berteriak kegirangan, tetapi dihentikan oleh tatapan Dev. Dev tidak ingin semua orang mengetahuinya karena semangat juangnya. Itu mungkin akan menimbulkan banyak masalah. Meskipun banyak orang di kota Nanjing pernah mendengar nama Dev, tidak banyak orang yang benar-benar melihat Dev. Ketika Shen Jizi melihat tatapan Dev ke arahnya, dia segera mengerti dan berkata, anak muda, jika Anda memiliki visi, bertaruhlah dengan saya dan saya akan menjamin kemakmuran dan kekayaan Anda. Dev mengeluarkan sekantong koin roh emas ungu dari tubuhnya dan melemparkan semuanya ke meja judi. Saya juga yakin Dev bisa menang. Dev berkata perlahan. Mata semua orang membelalak, melihat sekantong koin roh emas ungu, penuh kejutan. Ketika Paviliun Master Qian melihat adegan ini, dia hanya tersenyum tipis dan tidak mengungkapkan identitas Dev. Tidak peduli berapa banyak taruhan Dev, Paviliun Master Qian tidak akan menghentikannya. Siapapun yang menang, bankirnya akan mengambil komisi, dijamin untung tanpa rugi. Bab 4304, jangan dianggap serius. Anak muda, apakah ada yang salah dengan pikiranmu? Kamu sebenarnya bertaruh pada Dev, dan kamu membuat begitu banyak taruhan. Saya mendengar bahwa Dev hanya berada di alam kesengsaraan. Bahkan jika dia berada di puncak alam kesengsaraan, dia tidak bisa menandingi tuanmu. Seorang biksu tua berjanggut putih berkata kepada Dev. Tidak, kudengar Dev hanya berada di alam kesengsaraan tingkat ketujuh, tetapi bahkan jika dia berada di alam kesengsaraan tingkat ketujuh, itu sudah cukup untuk mengalahkan Mu Qing. Dev tersenyum tipis dan berkata. Setelah mendengar apa yang dikatakan Dev, semua biksu menjadi gempar dan mengejek Dev, mengira Dev sedang berbicara omong kosong. Bukankah itu sebuah lelucon bahwa seorang biksu tingkat 7 di alam kesengsaraan dapat mengalahkan biksu tingkat pertama di alam Mahayana? Siapa bilang alam kesengsaraan tingkat ketujuh bisa mengalahkan alam Mahayana tingkat pertama? Saya ingin melihat siapa yang begitu gila. Saat ini, suara dingin datang, dan kemudian Tan Rongkun memimpin seseorang masuk.
Melihat Tan Rongkun muncul, semua biksu di rumah judi sedikit terkejut dan tanpa sadar mundur. Aura yang terpancar secara alami dari para biksu alam Mahayana tingkat 2 sudah cukup untuk membuat para biksu ini gemetar ketakutan. Inilah alam Mahayana, alam yang paling dekat dengan keabadian. Berapa banyak orang yang berlatih keras, namun pada akhirnya mereka semua terjebak di alam kesengsaraan. Walaupun tampaknya jumlah biksu di alam Mahayana sama banyaknya dengan jumlah anjing, namun berdasarkan rasio biksu di dunia dewa dan manusia, biksu di alam Mahayana sangatlah langka. Paviliun Master Qian sedikit mengernyit saat melihat Tan Rongkun membawa orang ke sini. Aura berdarah di tubuh Tan Rongkun memperjelas bahwa dia adalah seorang pembudidaya iblis, dan dia adalah tipe orang yang sering membunuh orang. Dev memandang Tan Rongkun dan tidak bisa menahan cemberutnya, karena dari aura Tan Rongkun, dia merasakan ada beberapa kesamaan antara Di Chongjing dan Master Sekte Jiang. Rekan Tao, ini adalah rumah judi, tempat semua orang bersenang-senang, jadi Anda tidak perlu menganggap serius beberapa kata. Paviliun Master Qian melangkah maju dan berkata kepada Tan Rongkun dengan senyuman di wajahnya. Paviliun Master Qian takut Tan Rongkun akan marah karena perkataan Dev dan memulai perkelahian. Bagaimanapun, Dev berkata bahwa alam kesengsaraan tingkat ke-7 dapat mengalahkan alam Mahayana tingkat pertama. Jika para biksu dari alam Mahayana mendengar ini, mereka pasti akan merasa tidak nyaman. Untuk bisa berkultivasi ke alam Mahayana, Anda harus menjadi luar biasa dan telah melalui banyak kesulitan. Sekarang seseorang telah menyangkalnya dengan pernyataan yang meremehkan, saya pasti merasa tidak bahagia. Jangan khawatir, ini Paviliun Wantong. Saya tidak akan menindas yang kecil. Tetapi karena seseorang sangat menghargai Dev dan telah mempertaruhkan banyak uang, saya juga akan bertaruh, tetapi saya akan bertaruh pada Mu Qingsheng. Setelah Tan Rongkun selesai berbicara, dia melemparkan sekantong koin roh emas ungu dan mengantarnya ke sisi Mu Qing. Setelah pengawalan, Tan Rongkun menatap Dev dengan dingin dan berkata, "Nak, aku berharap bisa bertemu denganmu di hari kompetisi. Jangan lari." Sambil berbicara, aura Tan Rongkun tiba-tiba meledak dan langsung menuju ke Dev. Dev hanya berada di alam kesengsaraan tingkat ke-7. Sedikit tekanan bisa membuat Dev berlutut. Namun saat nafas Tan Rongkun menekan ke arah Dev, Dev berdiri tak bergerak, seolah tidak merasakan jejak. Tan Rongkun hanya bisa mengerutkan kening, dan aura di tubuhnya meningkat sedikit. Tapi Dev tetap tidak bergerak. Meskipun Dev tidak bergerak, orang-orang di sekitarnya tidak tahan lagi. Banyak orang mengertakkan gigi dan berusaha sekuat tenaga untuk menopang, dan beberapa langsung jatuh ke tanah. Rekan Tao, saya harap Anda dapat memberi kami wajah Paviliun Wantong dan berhenti membuat masalah di sini. Paviliun Master Qian tersipu dan berkata pada Tan Rongkun. Saat ini, penguasa Paviliun Qian tidak tahan lagi dan hanya bisa menggunakan Paviliun Wantong untuk mengancam Tan Rongkun. Tan Rongkun menarik napas, menatap Dev dengan heran, berbalik dan pergi bersama yang lain. Bab 4305, saya tidak memiliki kekuatan itu. Setelah Tan Rongkun pergi, semua orang menghela nafas lega. Dev mengikuti Paviliun Master Qian dan menundukkan tangannya untuk mengucapkan selamat tinggal, lalu berbalik dan pergi. Ketika Shen Jizi melihat ini, dia buru-buru mengejar Dev. Baginya, Dev adalah dewa kekayaan. Dev memandang Shen Jizi yang mengenakan celana besar, dan tanpa daya mengeluarkan koin roh emas ungu dan berkata, belilah beberapa pakaian, dan simpan bunganya untuk dirimu sendiri. Terima kasih, Tuan Dev. Jangan khawatir, saya pasti bisa mengembalikan uang Anda, karena saya tahu Anda pasti akan menang, dan saya akan kaya saat itu. Rasio taruhan antara kamu dan Mu Qing adalah 10:1. Selama kamu menang, taruhan kami akan digandakan. Shen Jizi tampak bersemangat, dia yakin Dev bisa menang. Lalu jika aku tidak bisa menang, bukankah kamu tidak akan rugi apa-apa? Dev memandang Shen Jizi sambil bercanda dan bertanya. Tidak mungkin. Bahkan jika Tuan Dev benar-benar meleset dan kalah, dengan karakter Anda tidak akan pernah melihat saya tanpa uang sepeser pun. Anda pasti akan mengembalikan taruhan saya kepada saya. Kata Shen Jizi. Ketika Dev mendengar ini, dia terdiam. Ternyata orang ini sudah merencanakannya. Jika dia menang, dia akan menghasilkan banyak uang. Jika dia kalah, maka berdasarkan karakternya, dia tidak akan pernah melihatnya tanpa pakaian dan pasti akan memberinya uang. Perhitungan Shen Jizi sungguh cerdik. Oke, kamu pergi beli baju. Kalau aku benar-benar kalah, aku akan memberimu semua uang yang kumiliki. Aku akan mati saat itu. Kalau kamu mau uang, kamu bisa segera menggunakannya. Dev berkata sambil tersenyum tipis. Ketika Shen Jizi mendengar ini, dia dengan cepat berkata dengan canggung, Tuan Dev tidak boleh kalah, dia pasti tidak akan kalah. Setelah mengatakan itu, Shen Jizi buru-buru pergi membeli pakaian. Ini sama sekali tidak elegan. Tepat setelah Shen Jizi pergi, seseorang tiba-tiba menelepon Dev. Tuan Dev. Dua sosok cantik mendatangi Dev. Tuan Istana. Dev menoleh dan menemukan bahwa itu adalah penguasa Istana Guanghan yang datang bersama Lan Yingying. Tuan Dev, saya kira Anda akan segera datang ke kota Nanjing, jadi saya turun gunung untuk mencoba keberuntungan saya.
Saya tidak menyangka akan bertemu dengan Anda. Ini baru kurang dari sebulan, dan Anda telah dipromosikan ke alam kesengsaraan tingkat ke-7. Sungguh menakjubkan. Dengan kecepatan kultivasi Anda, saya khawatir tidak akan butuh waktu lama untuk mencapai keabadian. Kata kepala istana Guanghan. Tuan istana bercanda, bagaimana bisa begitu mudah untuk menjadi abadi? Dev tersenyum dan berkata, Tuan istana, ayo cari tempat untuk ngobrol. Orang-orang datang dan pergi di jalan ini, bukan tempat untuk ngobrol. Kata Lan Yingying. Ya, ayo cari tempat ngobrol. Kepala istana Guanghan mengangguk dan mengajak Dev dan yang lainnya mencari tempat tinggal. Dev tidak akan meninggalkan kota Nanju sebelum kompetisi, jadi kepala istana Guanghan tidak akan kembali ke istana Guanghan. Penting untuk mencari tempat tinggal. Tepat ketika Dev menetap di kota Nanju, dia berada ratusan ribu mil jauhnya di wilayah utara, di markas besar Demon Ceiling Alliance. Zhuo Tianzeng sedang duduk tegak di kursinya, wajahnya sangat pucat. Penatua Chu, yang penuh bekas luka, berkata dengan pandangan tidak menentu, pemimpin, Xiao Huangchao secara terang-terangan menyerang kami dan secara terbuka mendukung Dev. Ini keterlaluan. Saya pikir kita harus menemukan cara untuk memukul dinasti Xiao agar mereka berhenti mencampuri urusan Dev. Ketuk, bagaimana cara mengalahkannya? Zhuo Tianzeng berkata dengan wajah dingin dan mata terbelalak, bagaimana kalau kamu membawa orang ke Xiao Huangchao untuk memukul? Aku tidak memiliki kekuatan itu. Penatua Chu dengan cepat menggelengkan kepalanya karena ketakutan. Seorang jenderal dari dinasti Xiao memusnahkan keluarga Feng. Jika Penatua Chu tidak pintar dan melarikan diri lebih awal, dia pasti sudah musnah sekarang. Bagaimana dia bisa memiliki kemampuan membawa orang ke dinasti Xiao untuk menimbulkan masalah? Bab 4306, mulai penyelidikan. Melihat perilaku Penatua Chu, Zhuo Tianzeng tidak bisa menahan cibiran, dan kemudian berkata, oke, saya tahu Anda tidak memiliki kemampuan untuk mengalahkan Xiao Huangchao, dan saya tidak akan membiarkan Anda mati, tetapi ada hal yang penting saat ini. Banyak hal yang harus kamu selesaikan. Ketika Penatua Chu mendengar ini, dia segera menghela nafas lega dan bertanya dengan cepat, pemimpin, jika ada yang harus Anda lakukan, tanyakan saja kepada saya akan melakukan yang terbaik. Baru-baru ini, banyak penggarap iblis di aliansi penyegel iblis kami siap untuk bergerak. Bahkan para penggarap iblis yang bekerja sama dengan kami memiliki niat untuk memberontak. Saya telah menerima informasi yang dapat dipercaya bahwa seseorang secara diam-diam menyembunyikan sejumlah besar penggarap setan, dan para penggarap setan ini semuanya disimpan di tempat tersembunyi. Tolong ajak seseorang untuk menyelidikinya. Kami di wilayah utara tidak akan pernah membiarkan orang-orang seperti itu ada, apalagi keberadaan para penggarap iblis yang tidak berada di bawah kendali aliansi penyegel iblis kami. Hanya dengan menangani masalah di wilayah utara kami dapat memiliki kekuatan untuk melawan dinasti Xiao. Adapun Dev, jangan khawatirkan dia lagi. Ibadah 100 tahun sudah cukup menggoda. Seseorang pasti akan menyerangnya. Zhuo Tianzeng berkata kepada Penatua Chu. Apa, sebenarnya ada penggarap iblis di wilayah utara kita, atau apakah mereka penggarap iblis yang tersembunyi? Siapa yang berani melakukan hal seperti itu? Jangan khawatir, pemimpin aliansi. Aku pasti akan mencari tahu masalah ini dan membunuh semua penggarap iblis yang tidak tunduk pada aliansi penyegel iblis kita. Kata Penatua Chu dengan percaya diri. Pada saat ini, dia merasa bahwa dia mampu lagi, dan dia benar-benar berbeda dari keadaan di mana dia baru saja diminta untuk berurusan dengan Xiao Huangchao. Lagi pula, setelah bertahun-tahun, seharusnya tidak banyak pembudidaya iblis yang tersisa di wilayah utara, dan kekuatan mereka tidak boleh terlalu tinggi. Bagaimanapun, markas besar aliansi penyegel iblis berada di wilayah utara, dan tempat tinggalnya jumlah pembudidaya iblis di wilayah utara sangat sedikit. Teruskan. Zhuo Tianzeng melambaikan tangannya. Penatua Chu mundur perlahan dan segera memimpin orang untuk menyelidiki masalah ini. Wilayah selatan, keluargamu. Tan Rongkun membawa orang ke sini, tapi dihentikan oleh penjaga keluargamu. Siapa kamu? Apa yang kamu inginkan dari keluargamu kami? Seorang penjaga bertanya pada Tan Rongkun. Kami di sini untuk menemui Tuan Muda Anda Muking, mohon informasikan kepada kami. Tan Rongkun berkata dengan sangat sopan. Penjaga itu memandang ke arah Tan Rongkun, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, Tuan Muda kita akan mengadakan kompetisi dalam 2 hari. Sekarang dia memanfaatkan waktu untuk mengisi ulang baterainya. Manajer Liu telah memberitahu kami bahwa tidak akan ada seorang pun yang terlihat. Pergilah, keluargamu kami telah menutup pintunya akhir-akhir ini dan tidak akan menghibur siapapun. Beraninya kamu, seorang penjaga kecil keluargamu, berani berbicara seperti ini. Salah satu murid yang dibawa oleh Tan Rongkun melihat penjaga keluargamu begitu hebat. Dia langsung menjadi marah dan ingin memberinya pelajaran. Namun, dia dihentikan oleh Tan Rongkun. Lagi pula, selain melihat Muking, dia juga membutuhkan bantuan keluargamu untuk mengirim sekelompok biksu. Tidak baik jika kamu mengikuti keluargamu dan menjadi kaku. Adik, sejujurnya, saya adalah teman Tuan Muking, dan saya harap Anda mau memberi tahu saya.
kata Tan Rongkun, mengeluarkan beberapa koin roh emas ungu dan menyerahkannya kepada penjaga. Namun siapa sangka penjaga itu menjatuhkan koin roh emas ungu dari tangan Tan Rongkun dan berkata dengan ekspresi dingin, segera pergi, jika tidak jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Saat ini, Tan Rongkun juga sedang marah. Bagaimanapun, dia adalah penguasa alam Mahayana. Sungguh memalukan dihadang oleh dua penjaga gerbang seperti ini. Saya melihat tubuh Tan Rongkun sedikit gemetar. Kedua penjaga keluargamu tidak punya waktu untuk bergerak, dan mereka semua jatuh ke tanah dalam sekejap, dengan ketakutan di mata mereka. Tan Rongkun tidak membunuh siapapun. Bagaimanapun, anggota keluargamu ini bisa diberi pelajaran. Jika mereka dibunuh, akan sulit untuk ditangani. Berjalan. Tan Rongkun dan anak buahnya langsung masuk ke rumahmu. Bersambung.